Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Oplosannya itu oplosan tingkat tinggi administratif. Kita menyambung podcast kita yang lalu ya Pak, soal minyak-minyak itu ya Pak. Minyak. Minyak. Ya, nah ini kan sekarang daftar nama koruptor Patraniaga ini kan cukup panjang ya Pak ya. 9. Ya, mereka dapat uang triliunan rupiah. Nah ini memang didapatnya hanya karena mencampur saja atau gimana? Ya itulah yang banyak dipertanyakan oleh publik ya. Jutaan ton yang diperlukan minyak per hari ya. Itu jutaan ya kalau nggak salah. Barrel apa ton, aku saya nggak begitu paham. Kalau itu mereka campur per hari, gimana mencampurnya? Banyak sekali itu. Apakah modusnya kayak penjual minyak di pinggir jalan ya? Ya, Yang beli bensin dicampur minyak tanah gitu, ya. atau beli pertalite dicampur dengan pertamax gitu. Itu kan modus-modus kuno, modus-modus penjual minyak pinggir jalan. Nah, sekarang untuk minyak yang mendapatkan meraup uang hasil korupsi sampai sekian ratus triliun itu kan jutaan, bahkan puluhan juta atau ratusan juta barel. Apa ya dicampur kayak gitu? Ya, Sehingga banyak yang ngecek ke pom bensin, bawa apa alat cek itu, cek ya. gitu. Nah, itu saya kira nggak begitu ya, nggak begitu. Jadi yang dioplos bukan hanya fisiknya, tapi juga mungkin apa Pak? Secara administratif, Ya, oplosannya itu oplosan tingkat tinggi administratif. Nah, yang bisa membongkar oplosan ini adalah penyidik dibantu oleh PPATK, dibantu oleh ahli akunting. Nah, bagaimana ngoplosnya itu? Bukan ini minyak ron sekian, ini minyak ron sekian, kemudian dicampur menghasilkan ron sekian, bukan. Jadi belinya ya ron 8 berapa, 88 atau ron 90, kemudian pembayarannya dibayar seolah-olah memberi ron 92, kan? jadi ini pembayaran ketika membeli ya Pak? Ya, kan dari Pertamina kepada Pertaniaga kan, Kan. dari saku kiri ke saku kanan kan, karena ada kelebihan duit. Nah, kalau Pertamina belinya ke Pertaniaga, Pertaniaga yang jual RON 92 gitu. Ya, duitnya. Jadi ini permainan buku gitu ya. Permainan buku. Kalau permainan campur kayak gitu, itu kan apa namanya? Jual minyak pinggir jalan gitu. Kalau yang di kampung-kampung itu dulu Canggih ya. lagi lah ya Pak Lebih ya. canggih lagi. Nah, yang tahu siapa ini ya? Direksi-direksi ini, direksi di sini dengan direksi di sini yang tahu. Oke, aku beli 92, tapi nyatanya kan 90 yang dikasihkan. Iya. Nah, dijual ke masyarakat, dia masuk di dalam, udahlah begitulah jadi satu ya. Itu permainannya. Kemudian yang berikut, apa permainannya lagi? Kan sudah jelas sekali itu dari Jaksa Agung dan apa namanya Humas Kejaksaan Agung jelaskan dari pembelian minyak mentah. Bayangkan beli minyak mentah dari luar, yang beli siapa? Pertaniaga. Itu kan punya minyak mentah Pak. Punya, tapi katanya dengan berbagai alasan minyak kita tidak baik, minyak ini sehingga ini dijual keluar. Jual minyak Indonesia keluar ini mungkin udah dapat juga fee gitu kan. Iya. Kemudian membeli minyak luar yang tadinya lebih mahal dari minyak kita, ya di sini mainnya juga gitu kan. Mungkin ada fee sekian dolar per barrel gitu ya. Kalau sehari sekian juta barrel berapa? Jadi ini dapat juga duit. Kemudian yang ketiga gimana juga modusnya? Kan minyak ini kan dari luar kan harus dikirim ke Indonesia.
di Indonesia dikirim ke beberapa titik gitu, ke beberapa kilang, berapa titik. Ini kan pakai kapal. Nah, pengangkutannya dimonopoli juga oleh orang-orang tertentu. Kan Pak Kejaksaan jelaskannya begitu kan. Jadi bermainnya ini yang tahu hanya orang dalam. Orang dalam di sini sama orang dalam di sini. Apakah mainnya baru? Ya, saya kira sudah lama ini. Dan wajahnya itu-itu juga. Kan orang yang dicari ini, yang terlibat ini kan anaknya yang terlibat dalam kasus papa minta saham gitu kan. Lo kok masih dipakai lagi dengan pemerintahan Pak siapa itu dulu tuh, Pak papa minta saham sudah Jokowi ya kalau nggak salah ya Sudah. yang melibatkan Setia Novanto itu. Betul. Nah, kemudian Ada kaitannya ke sana. ya orangnya kan itu Orangnya sama. yang pemasok minyaknya kan, Ya, yang terkait anaknya tapi kan ya. Jadi turun bisnis turun turun turun. temurun ya. Loh, sudah dicoret zaman dulu karena papa minta saham kok dipakai lagi. Ya. Lah sakti sekali ini orang. Saktinya kenapa? Ya tentunya karena kekuatan money ya duit ya. Kalau kita melenceng sedikit Pak, ini katanya ada keterkaitannya juga. Itu ada yang mengkaitkan dengan nama menteri yang sekarang nih Pak. Boleh sebut nama nggak ya Pak? Ya, Nah sudah itu beredar ya, gimana ya? sudah beredar nama menteri dan nama adiknya gitu. Betul. Ya boleh-boleh saja masyarakat itu berspekulasi. Karena apa? Masa nggak tahu pembelian jutaan minyak gitu kan? Ini kan spekulasi masyarakat kan? Iya, Kalau nggak tahu kebangetan. Bahkan Ahok pada teriak-teriak kan siapa aja yang tahu katanya. iya. Ya ini apakah betul nama orang besar ini, nama pejabat ini dan keluarganya atau adiknya yang disebut ini terlibat apa tidak? Ini terserah kejaksaan. Ada di tangan jaksa. Kalau jaksa dalam hasil penyidikannya ternyata melibatkan orang ini, tinggal jaksa lapor presiden, orang ini diproses apa tidak gitu. Atau didiamkan juga kayak papa minta saham itu. Ya, Nanti oleh Kejaksaan Agung bisa nggak ya Pak dibuktikan secara hukum? ya jelas bisa. Karena apa? Piranti di Indonesia ini kan sudah ada. Kita udah dengar suara PPATK kan? Iya. PPATK itu suatu lembaga yang menangani tentang masalah transaksi keuangan. Ini kan melibatkan transaksi keuangan. Misalnya minyak yang dibeli oleh apa namanya Patraniaga. Patraniaga itu adalah RON 98 atau RON 90, tapi di sini dijual ke Pertamina ini menjadi RON 92 dengan harga 92 dan Pertamina menjualnya di kios-kios itu RON 92. Padahal ini 90 atau 98. Iya. Ini kan transaksi keuangan. Tinggal nanti ahli keuangan ya di sini pakar-pakar tata buku kita meriksa ini. Loh, lo kok ada sekian transaksi pembelian RON 92, ada sekian transaksi pembelian RON 90 atau 88. Iya. Tapi faktanya yang masuk ke pasar RON 92 hanya sekian, RON 90 hanya sekian, RON 88 atau apa hanya sekian. Kemana? Kenapa duitnya sekian? Ini kan gampang buktikannya. Saya ingat Bapak selalu bilang follow the money ya Pak. Ya follow the money. Nah, follow the money itu kan nanti, kemudian nanti ini kan pasti pejabat-pejabat, kalau orang-orang yang terlibat termasuk ke 9 tersangka yang sudah ditahan ini, saya yakin dia narik uangnya tidak nerima dalam bentuk transfer. Sudah hilang itu transfernya. Pasti dia udah ngitri, udah pinter dia, nggak mau dia terima duit transfer. Pasti dia minta keuntungan daripada penggarongannya, saya kata, garong Pertamina ini, duitnya itu ditarik, ditarik saya yakin tidak rupiah juga gitu kan. US dollar, ataukah Singapura dollar, ataukah euro gitu kan. Yang jumlahnya kecil-kecil itu tipis tapi Tipis-tipis. tipis tapi tebel gitu kan. Lah itu cara ngungkapnya dengan follow the money. Siapa yang bisa melakukan ini? PPATK. Dan PPATK saya yakin sudah ngasih data kepada Kejaksaan Agung. Nah, terakhir nih Pak. Jadi sebetulnya fungsi pengawasan di dalam Pertamina itu sendiri gimana sih Pak? Berjalan nggak sih Pak? Ya, enggak jalan. Kalau jalan sudah terungkap, kasus ini sudah terangkat sudah lama. Ya. Kemudian kita patut hormat juga kepada Kejaksaan Agung dan kejajaran kejaksaan yang bisa mengungkap ini. Ini kan nampaknya ruwet kan? Iya. Nampak ruwet, tapi
ini saya yakin dibuktikannya gampang dan sudah terbukti gitu. Sudah terbukti di level penyidikan ya. Ya. Kalau terbukti secara pengadilan nanti di sidang. Mengapa begitu? Kita baca gitu, baca apa yang tampak di media sosial atau di televisi. Yang tampil Jaksa Agung langsung kok menyiarkan ini. Berarti mereka hakul yakin bahwa kasus ini terbukti. Tidak mungkin yang akan tampil itu Jaksa Agung kalau kasus ini masih abu-abu atau masih meragukan. Itu sudah jaminan. Pasti yang jamin paling tinggi yang tampil itu apa namanya bagian hukumnya itu Pak Perli, siapa Herli Siregar itu, atau mungkin cukup direktur penyidikan saja. Tapi yang tampil Jaksa Agung ini untuk meyakinkan publik bahwa ini benar sudah cukup bukti hanya dia tidak ungkap secara lengkap ke publik. Kemudian yang berikut juga, saya yakin ini sudah terbukti bahwa para tersangka seret langsung ditangkap, dijebloskan. Kan mereka hanya punya waktu 20 hari dan diperpanjang gitu kan. Ya. Berarti waktunya singkat sekali untuk menyidik kasus yang menurut orang luar ini ruwet. Tapi mereka yakin, saya yakin ini sudah diselidik cukup lama. Tapi Dibuka ya baru. dibuka sekarang. Dari mana sekarang publik akan nanya? Mereka dapat data ini. Oh, jaksa kan intelijennya begini. Baru pasti ini melibatkan orang dalam. Kan waktu dia langsung gerbek di mana itu di salah satu depo yang ada di luar Jakarta, kok langsung di situ, langsung menuju lemari itu, langsung itu Ya. tempat menyimpan apa perjanjian-perjanjian. Ini dari siapa? Ya pasti ada malaikat di situ. Jadi setan-setan ini dilaporkan oleh malaikat ini. Jadi percayalah pada kejaksaan bahwa ini data ini sudah akurat, sudah lengkap, dan ini tinggal masyarakat berharap pada kejaksaan bahwa ini akan diungkap setuntas-tuntasnya. Artinya tidak hanya sampai berapa 9 tersangka ini. Ya. Bayangkan, ada yang mengatakan kalau sekian tahun dihitung-hitung itu adalah sekian kuadratiliun, artinya ribuan triliun. Masa hanya ini aja? Nah, kemana ini lari? Ya tinggal follow the money dan hasil daripada penyidikan. Tinggal political will pemerintahan Pak Prabowo mau nggak bersih-bersih sampai tuntas di Pertamina. Kemudian next untuk ke depan kita sarankan agar semua terbuka. Lelang di Pertamina itu, lelang pembelian minyak mentah, penjualan minyak mentah, pembelian minyak mateng, dan sebagainya itu dilakukan secara terbuka, secara online. Semua orang bisa ikut. Nah, jangan kayak sekarang, ini selintutan bawah meja, akhirnya kayak gini. Karena ini milik negara loh, milik rakyat loh, bukan milik perorangan Pertamina itu. Minyak itu milik rakyat, miliknya petani-petani di desa, miliknya buruh-buruh itu, miliknya bukan hanya miliknya orang-orang punya jabatan, sama hak kita selaku warga negara, one man one phone. Kita pemiliknya ini. Jadi kita berhak untuk mengontrol ini untuk kesejahteraan kita. Mudah-mudahan ke depan Pertamina maju, minyak Indonesia bermanfaat untuk kesejahteraan, korupsi bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Dan kita support juga untuk kejaksaan ya Pak ya. Kejaksaan. Hormat sama Pak Jaksa Agung dan jajaran.